الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وتريك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بدارين آمين. Halaman 10. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Dan berkehendaknya engkau akan asbab serta ditempatkan Allah akan dirimu di makam tajrid, itu adalah menurun di tajrid dari tujuan yang tinggi. Orang yang ditempatkan Allah Ta'ala di makam tajrid, jika ia menghendaki ke makam asbab, adalah ia menurunkan ke tempat yang rendah. Menurun ke tempat rendah. Karena tajrid itu ialah makam yang tertinggi dan lebih jahat ia daripada orang yang pertama tadi, yaitu orang yang di makam asbab hendak naik ke makam tajrid, jadi lebih rendah kedudukannya. Karena dia ditempatkan di makam khawas dan ia ingin menurun ke makam awam. Jadi kita inilah kalau belajar ilmu hakikat ini kadang mesti harus sampai wasil langsung, tuh kada bisa ya. Jadi orang itu kita beribadah ini semalam itu ada yang di makam asbab dan ada di makam tajrid namanya. Di makam asbab itu dia berusaha, tapi bisa sampai wasil kepada Allah Ta'ala. Dan usahanya itu diridai oleh Allah Ta'ala. Arti usaha yang diridai Allah Ta'ala itu ciri-cirinya satu, bahwasanya usahanya itu cukup untuknya dan sekeluarganya cukup. Bahkan untuk berbagi dengan orang cukupnya. Artinya bersedekah kawannya dengan usahanya tadi. Itu menandakan usahanya itu berarti diridai oleh Allah Ta'ala dan dia di makam asbab untuk mencapai wasil kepada Allah Ta'ala, ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang di makam asbab itu bahwasanya usahanya tuh kadang mengganggu akan ibadahnya. Artinya dia tetap berusaha aja dan ibadahnya tetap mengaji kawa, bersedekah kawa, sembahyang kawa, kadang mengganggu. Itu berarti usaha itu diridai oleh Allah Ta'ala. Dia tetap aja di makam itu, di makam asbab berusaha itu. Berusaha bisa, keluarga cukup. Dan yang ketiga bahwasanya usahanya itu kadang membawa kepada yang haram. Artinya kadang membawa ke haram, semuanya halal usahanya tadi itu. Nah itu berarti dia tetap di makam asbab aja. Yang keempat, dia bergaul dengan orang yang baik, yang baik-baik aja bergaulnya. Artinya hartanya ini kadang membawa dengan sebabnya berusaha itu membawa kepada pergaulan yang kadang bagus. Itu berarti halal usahanya tuh dan diridai oleh Allah Ta'ala dan tetap aja pian di makam asbab itu berusaha itu. Itu menunjukkan bahwasanya usaha pian itu berarti diridai oleh Allah Ta'ala dan pian di makam asbab tadi itu. Kada usah naik ke makam tajrid, tetap aja pian di situ dengan harta kau bersedekah, dengan harta kau beribadah. Itu sudah di makam itu, berarti pian di makam asbab itu. Nanti pian akan capai juga masil kepada Allah Ta'ala. Jangan hendak misalnya ampih hendak naik ke makam tajrid, nak ada berusahaan lagi. Toko tinggalkan, kan bisa pian. Naik ke makam tajrid ini ada dua macam. Ada yang memang diusahakan, artinya untuk naik ke makam tajrid, yaitu melalui guru kita. Guru kita yang menaikkan ke makam tajrid.
Ini kita bicara masalah orang hendak wasil kepada Allah Ta'ala lah. Bukan masalah ba'ampi macam dah. Ini masalahnya, masalah orang ini untuk mencapai ma'rifat. Karena yang kita pakai kitab ini adalah kitab untuk wasil mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melalui jalan tadi diantaranya adalah asbab. Terkecuali asbab ini kada bisa lagi dua yang bisa menjadikan kita itu kada bisa lagi bertahan di makam asbab ini. Yang pertama yaitu dinaikkan oleh guru kita seorang. Guru kita sendiri yang menaikkannya. Ujar guru, ikam hampir berusaha. Ikam sekarang sudah cukup ikam berwiritan aja. Nah itu pian tinggalkan berarti itu. Ini purunnya pangguru menyuruh ulun aja. Maka usaha ulun ini rame-ramenya guru aja. Pian menyuruh ulun anak ampi aja. Nah ini beitirat sudah dengan gurunya. Beitirat dengan gurunya. Ini kan bisa wasil. Tapi guru ini pian perlu tahu lah. Guru ini kada sembarangan menaikkan. Misalnya Haji Sohdi ampi dah berusaha ikan. Umpat aku aja ya. Umpat seminggu bangkrut, gurunya menangis juga bangkrut. Nah ini gurunya guguruan katanya. Lain guru murabi mursid yang sebenarnya. Guru murabi mursid itu sudah melihat sidin, ika mampi sidin. Tu sidin sudah tahu pian ini akan menjadi orang yang berhasil. Walaupun kada berusaha, pian cukup rezeki pian. Karena guru ini bisa menaikkan murid itu ke makam tajrid itu dengan isyarah daripada Allah Ta'ala. Bukan nafsu. Bukan nafsu. Ini tetamu orang, kamu sudah hampir berusaha, empat aku aja ya. Gurunya kan banyak hutang lagi. Ada kawan. Itu kada bisa kayak itu. Guru ini sudah dapat isyarat lah, ingatkan. Murabi mursid itu sudah mendapatkan isyarat dari Allah Ta'ala siapa yang akan ditariknya untuk mencapai wasil ilallah. Makanya kada sembarangan guru itu kalau menarik kita ini ke makam tajrid, ikam sudah kada usah mikirkan dunia aja sidin. Dunia itu urusan aku aja sidin. Berarti pian cukup tuh. Kehidupan pian itu cukup dengan apa? Jaminan murabi mursid tadi. Ini menjamin dibilang uyuh benar. Bahasanya tuh. Makanya kita bermurabi mursid itu dilihat dulu keadaannya. Lihat kita ini berdoa untuk mendapatkan murabi mursid yang sebenarnya. Yang bisa menjamin kita itu, menjaga kita urusan lahir dan urusan batin. Nah, murabi tadi bisa menaikkan kita ke makam tajrid daripada makam asbab. Jangan kita berkehendak mimbah mengaji 2-3 kali mengaji ilmu tasawuf langsung hendak ampi berusaha. Kan dia bisa. Kena ulun jelaskan pian kayak apa naiknya ke makam tajrid itu. Orang ini membicarakan masalah makam tajrid saja. Kada tahu kenapa harus bisa naik ke makam tajrid itu, ada asbabnya. Kada sembarangan. Salah satunya tadi adalah guru kita menaikkan kita ke makam tajrid tadi itu. Yang kedua bahwasanya dari Allah Ta'ala yang menaikkan kita ke makam tajrid. Pian berusaha tuh dah, berusaha ini, berusaha ini, berusaha ini. Sabarataan kada ada jalan buntu seberataan, bangkrut seberataan. Kada ada lagi jalan ini ke jalan ini. Nah itu pian mengadukan mun pian berguru. Mengadukan pian dengan guru pian. Guru ulun berusaha kada kawa guru ay. Sudah ulun usahakan berjual ini, berjual ini, berjual ini kada bisa. Kenapa? Ujar sidin ikam berwiritan aja. Itu berarti kehendak daripada Allah Ta'ala menaikkan kita ke makam tajrid. Makam tajrid artinya ikam jangan mau urusi dunia lagi. Jar Allah Ta'ala ikam ku bangkrutakan, ku ambil macam-macam dari ikam itu supaya ikam jangan lagi memikirkan yang lain. Kesini ikam jar Allah Ta'ala. Ikam berparak dengan aku. Bekabun sawit, sawitnya rusakkan seberataan. Berusaha ini lumpuh seberataan. Nah itu pian adukan dengan guru pian. Karena pian bila bermurabi itu pasti ditarik seperti itu. Dinaikkan ke makam tajrid oleh Allah Ta'ala. Itu kawan pian gini, nang asalnya kawan bisa sarik dengan pian, menjadi fitnah dengan pian. Kawan yang parak itu bisa menjadi fitnah, supaya pian jangan ada lagi masuk di hati pian itu kawan tadi itu. Itu menandakan pian menaik ke makam tajrid. Naik ke makam tajrid. Orang kadang-kadang benci dengan kita, padahal kita kada berbuat apa-apa, benci orang, dipitnah orang kita. Itu menandakan bahwasanya Allah Ta'ala menarik kita ke makam tajrid berarti. Jar Allah Ta'ala ikam berdua dengan aku aja. Nah Allah Ta'ala menarik kita ke makam tajrid. Guru kita mentajridkan kita. Mentajridkan seperti apa? Sidin memberi amaliyah. Paham bian? Memberi amaliyah ini untuk tahan cobaan tadi. Kan
kan dicoba oleh Allah Ta'ala. Lalu guru kita memberikan wiritan. Dengan wiritan itulah kita beramaliyah tadi itu. Naik guru kita mendorong dari bawah dengan wiritan. Allah Ta'ala menarik. Jadi cepat kita tuh wasil kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab apa? Dari guru murabi mursyid kita ini menurun ke atas. Allah Ta'ala menarik ke atas untuk wasil. Mumpian karena musibah pasti pian mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Iyalah sumbahyang, bawiritan, ya Allah ulun kada ada lagi jalan. Nah, untuk berhadap dengan Allah Ta'ala itu pian perlu wiritan. Siapa yang memberi wiritan itu? Guru kita. Mumpian bawiritan sembarangan kada mau jua wasil. Harus dengan guru. Guru naja guru pian. Amalkan ini maghrib, amalkan ini isya, amalkan ini tengah malam. Wah, kita tuh berarti kosong seberatan. Nah, berarti kita naik ke makam tajrid tuh. Guru kita memberi, Allah Ta'ala menarik. Seperti itu, naik kita ke makam tajrid. Ulun guru kada mengerti tajrid itu apa. Nah, ini yang ulun jelasahan pulang. Tabulang bulik. Ini tajrid itu apa? Tajrid itu artinya kita kosong, kada memikirkan yang lain selain berhadap kepada Allah Ta'ala. Paham pian dulu? Yang ini artinya kayak pian nih, nah, mentajridkan diri namanya. Kada memikirkan dagangan antara maghrib dan isya, biar mentajridkan diri untuk menuntut ilmu, itu tajrid namanya. Kita tuh sebenarnya setiap hari bisa bertajrid, mentajridkan diri kita, mengosongkan diri kita, bertajrid. Cuma bukan khusus namanya. Kalau khusus tuh orang berhalwat, itu tajrid namanya. Tajrid bujur-bujur di kamar, berhalwat. Hati bertawajuh kepada Allah Ta'ala, diri beramaliyah kepada Allah Ta'ala. Itu bukti pian di makam tajrid itu. Tadi kan di makam asbab lah ulun padahkan. Ini kalau di makam tajrid itu pertama bila mengetahui pian itu di makam tajrid. Di makam tajrid. Pian dengan badiam aja cukup rezeki pian. Dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Itu pian berarti di makam tajrid tak. Nyatai guru aja ulun tuku 5. Jadi ulun santai aja lagi aja. Tajrid juga namanya gitu. Nah, tajrid juga toko 5, iyalah sarang walid 5, santai ya orang. Tajrid juga. Tapi amun kalayar kaluyur kau hulu kahilir dengan sebab nang sarang walid 5 tadi itu kada tajrid namanya pian. Rezeki pian tajrid tapi diri pian kada tajrid namanya di makam ini, di makam orang ahli sufi ini kada tajrid. Orang tajrid itu satu berdiam tapi rezekinya cukup. Yang kedua berdiamnya itu untuk beribadah. Ini jadi ulun tadi, kada masuk ke makam tajrid, amun rezekinya cukup, tapi orang kada beribadah. Kaulu kahilir itu lain makam tajrid. Guru ulun sudah makam tajrid. Kenapa jar kawan? Bukan mengurusi lagi dunia ini guru aja. Tapi bila esok kita ke Bali ulun ya, itu kada tajrid namanya. Tajrid itu rezekinya cukup walaupun nya kada begawi. Tuh orang tuh di makam tajrid. Dan inya tuh menggunakan waktunya untuk ibadah. Itu namanya tajrid. Sama tadi orang di makam asbab rezekinya cukup dengan bagawi, tapi sempatnya menggunakan waktunya untuk beribadah, kada lalai. Itu berarti dia di makam asbab. Ada ini dia di makam tajrid, berdiam cukup rezekinya, tapi berdiamnya untuk beribadah. Yang kedua. Yang ketiga, orang mengetahui pian itu di makam tajrid kada bisa hiri dengan orang. Orang menukar mobil santai aja. Orang berkisah mobil santai aja nya. Itu menandakan pian sudah di makam tajrid, memang memandang kebesaran Allah Ta'ala aja hati pian bertakluk. Bila orang berkisah sugih, nah Allah Ta'ala di hatinya yang sugih. Kadada hatinya hiri. Amun pian masih ada hiri dengan orang, berarti pian kada di makam tajrid. Gelisah pian. Orang menukar mobil, aku menukar mobil juga aja. Seorang kada ada gawian, lalu timbul hasad, kada tajrid pian. Ada di makam tajrid. Tajrid itu benar-benar memandang kebesaran Allah Ta'ala. Dan pian kada ada istilahnya tuh hiri dengan orang dah. Kalau pang sirik melihat orang berbaju hanyar kada juga. Nah, nang keempat bukti pian di makam tajrid itu pian happy, pian tenang aja. Hendak mendapat bala kah? Hendak mendapat nikmat kah? Diberi orang duit 1 miliar sama aja diberi orang duit 1.000. Kada ada pian memandang. Abang 1 miliar, gocang beribadah, tambah lagi wiritan kone ya. Ada, biasa aja, beri orang duit, ya. Ini, kada ada berduit, iya juga, santai aja. Itu namanya pian sudah di makam tajrid. Tajrid itulah jar ulun tadi kosong, yang dipandang cuma kebesaran Allah Ta'ala saja. Itulah orang itu di makam tajrid namanya.
bah bisa luput gue ulun nih jah, lawas pang ulun dapet tajrid nih jadi subarang situ jah. Cuma gawian kada beribadah pang penyawit jah. Nah itu kada tajrid namanya. Nah itu beribadah namanya kalau di makam tajrid itu. Terus penting lah. Lalu bagaimana orang itu masuk ke makam tajrid? Nah ini makam orang masuk ke makam tajrid ini ada dua. Ada namanya tajrid batin, ada namanya tajrid jahir namanya. Bila tajrid jahir berarti batal tajrid batin. Tajrid jahir itu bersunyi tadi. Dia bakhaluat bagawian kada, apa kada, bewiritan kada. Itu batal hukumnya tajridnya. Mengusungkan diri daripada makhluk, bersunyi daripada makhluk ke atas gunung. Betelipunan dari atas gunung situ juga. Kada ada apa-apa digawe, bawiritan kada, itu batal hukumnya tajridnya. Ada orang ini di makam asbab tadi. Nah itu kan di makam asbab bagawi. Kawang menuntut ilmu. Nah itu di bawah bimbingan guru. Itu berarti dirinya harus musyahadah terus batinnya. Ingat terus dengan kebesaran Allah Ta'ala. Banyak diberikan Allah Ta'ala nikmat. Usahanya makin maju. Orang yang di makam asbab jahirnya, tapi batinnya dengan Allah Ta'ala, itu pian membuktikan pian itu diridai Allah Ta'ala. Usaha pian tadi itu di makam tajrid batin namanya. Asbab bagawi pian. Tapi batin pian selalu ingat dengan Allah Ta'ala. Itu usaha pian ditambahkan oleh Allah Ta'ala maju. Itu sebenarnya ditambahkan maju itu adalah ujian bagi Allah Ta'ala. Ujian bagi kita. Karena ini bagus usaha lancar. Di hati pian itu pasti ada timbul anakku tambahi sakunya. Nah itu pian harus memikirkan. Bujur kada ditambah ini mengganggu aku beribadah kada. Apabila dia mengganggu berarti itu ujian. Kada usah pian lakukan. Masa yang gura ini peluang besar. Tapi kita kada bisa. Kalau pian hendak wasil kepada Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang di makam tajrid jahir dan batin. Nyatakanlah bila tajrid jahir dan batin itu dia kada berusaha. Tapi dia berwiritan. Rasa nyaman berwiritan. Nyaman. Hari ini berwiritan 2.000. Kau tambahi jadah supaya nyaman banget ada berwiritan nih 5.000 aku pulang. Nah itu kada boleh pian menambahi. Kenapa? 5.000 yang 2.000 tadi ikhlas pian. 2.000 tambah 5.000 misalnya tambah lain wiritannya 5.000 lain lah 5.000 misalnya tambahi salawatnya 5.000. Hari ini nyaman, besok belum tentu diberikan nur oleh Allah Ta'ala nyaman berwiritan itu. Jadi memaksakan diri 5.000 uyuhnya jadi 5.000 nih ya enggak. Nah itu berarti nafsu biar beribadah tadi itu. Harta ditambah lihati dulu, usaha bagus dilihati dulu. Nah itu kada usah pian tambah kalau mengganggu. Begitu juga orang yang sudah di makam tajrid merasa nyaman berwiritan, jangan menambahi dulu, istiqamahkan yang ada dulu. Nyaman dan menuntut ilmu, tambah lagi aku sana belajar, aku menuntut ilmu lagi di situ. Pas keuyuhan kada ikhlas akhirnya. Itu kan usah masalah itulah berwiritan aja. Pian kira bila berwiritan ini bila sudah berwiritan tuh pian mau asik berwiritan kada berusaha misalnya tambahi terus kada sesuai dengan perintah guru. Nah itu pian nafsu namanya beribadah. Bisa menjadikan pian gugur ke makam orang awam. Artinya nafsu sudah beribadahnya tadi walaupun bagus yang dibacanya wiritannya tadi itu. Nah itu perbedaannya sama-sama ujiannya. Nah itu orang yang naik ke makam tajrid tadi, sebian kalau berkisah makam tajrid ini panjang supaya orang tahu. Yang pertama kita itu tentu dengan beribadah bisa naik ke makam tajrid itu, dan ibadah itu di bawah bimbingan guru yang memberikan wiritan. Nah bukti kita naik ke makam tajrid itu kita sudah mulai asing dengan orang. Kan tapi hendak berkawan kita tuh mulai Allah Ta'ala menarik kita tuh ke makam tajrid. Bila berkawan rasa kada nyaman, rasa nyamannya tuh berwiritan aja, rasa nyamannya tuh suranganan aja. Nah itu mulai pian berarti ditarik oleh Allah Ta'ala ke makam tajrid namanya, ke makam tajrid. Tapi kalau pian di makam asbab tadi nyaman pian dengan usaha pian tadi itu beribadah nyaman, bersedekah nyaman, usahanya makin maju, kada mengganggu ibadah, itu berarti pian tetap jadi situ. Kalau usah naik-naik lagi beramaliyah, jangan dah usah, tetap di situ. Terkecuali tadi guru ikam tetapnya berusaha di sini, tapi tambahi wiritan ikam. Nah itu berarti kita itu dinaikkan sidin lagi ke makam tajrid untuk wasil.
Nah, seperti itulah itu makam-makamnya tuh. Jadi orang yang hendak naik ke makam tajrid itu asbabnya adalah yang pertama tentu dengan berwiritan. Wiritannya di bawah bimbingan guru, yaitu dengan cara musyahadah, dengan cara zikir dan macam-macam. Nanti mengetahuinya itu adalah pertama tadi kita merasa tidak kada nyaman bergaul dulu. Nyamannya itu kita berwiritan, ya nyaman. Nyaman di rumah, nyaman suranganan. Nah, itu sudah mulai berarti kita itu dinaikkan oleh Allah Ta'ala makam tajrid. Kenapa? Karena setiap kita berwiritan itu diberikan Allah Ta'ala tadi nur namanya di hati kita. Rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Rasa dekat itulah yang menjadikan kita nyaman berwiritan. Nyaman berwiritan. Inya pun kadang merasa dekat ngali berwiritan. Orang berwiritan dia kita buka. Apalagi kita yang berwiritan. Melosnya imam nih berwiritan. Padahal imamnya membaca ayat kursi aja. Lawan amanah Rasul kita kan sanggup. Panas kita berdiri dah kita. Nah itu kita jangankan ke makam tajrid, di makam awam masih kita. Di makam awam masih. Nah itu mengetahui kita itulah. Jadi wasil kepada Allah Ta'ala itu seperti itu. Nah di makam tajrid ini bila sudah pian berwiritan, pasti diberikan namanya nur syahadah, rasa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang lain dari itu pian kada nyaman lagi. Bila kada berwiritan kada nyaman, bila kada menuntut ilmu kada nyaman, bila pian kada sembahyang berjamaah kada nyaman. Itu menandakan pian sudah hampir mencapai makrifat kepada Allah Taala di makam itu. Tapi awasi, wah itu terus kontinu istiqamah berarti itu. Lalu guru ulun ini hendak mengetahui ulun ini di makam tajrid itu kan seperti itu. Ujar pian orang yang makam tajrid ini bisa wasil kepada Allah Ta'ala. Kayak apa mengetahuinya ulun ini wasil kepada Allah Ta'ala. Ulun ini wasil kepada Allah Ta'ala. Artinya mencapai ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Ulun ini puluhan tahun dah guru kayak ini. Artinya kada bisa mengganggu orang. Kada bisa. Rezeki ulun alhamdulillah cukup aja. Cukup aja mengetahui pian wasil itu apa. Apabila hati pian itu lapang. Lapang, melihat apa aja pian lapang. Kada ada iri dengan orang, kada ada dengki dengan orang, kada ada tamak dengan dunia, kada ada keinginan hati pian itu kepada dunia. Senang aja melihat nih sesuatu ini. Ridha bahasa kita itu. Ridha dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Nah, bila dapat musibah pian berdiam, bila ada pian bersyukur berdiam juga. Seberataan itu pian pandang tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi duit orang 1.000, ya berdiam 1 miliar, berdiam juga. Mun 1 miliar gue bertambah berdiam ulun ya. Amun 1.000 ulun bisa berunum-berunum. Nah, itu berarti belum lagi. Belum pian. Bila kadada pian berdiam juga. Bila kadada tuh kadada pian hati pian itu biasanya mun kadada tuh gelisah. Kadada itu menunjukkan pian wasil tuh. Mengetahuinya. Karena pian apa? Bukan melihat pemberiannya, bukan melihat yang diberi, tetapi sudah melihat yang memberi sudah. Artinya pian itu sudah masuk kepada ainul yakin namanya. Benar-benar yakin dengan Allah Ta'ala. Jurang kayak apa isu? Biar pian terserah Allah Ta'ala aja. Kita ini kan kada tahu besok. Pian tuh kada memikirkan yang esok. Kada pian memikirkan terserah Allah Ta'ala aja besok. Inilah ulun berbicara di makam orang tajrid. Jangan biasanya esok kayak apa kita ke Pangkalambun aja. Itu terserah Allah Ta'ala aja ya. Duitnya jurang kada ada aja bini lain masalahnya dengan kita. Nah itu pian harus tahu juga di mana nih. Jangan pian berdiam itu pian memohon kepada Allah Ta'ala. Orang yang di makam tajrid ini orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ulun beritahu dengan pian. Kalau inya bergeritik di hatinya, tersambat itu kabul. Karena inya cuma berdua aja dengan Allah Ta'ala. Dia selalu memasrahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dan dia mengetahui keadaan Allah Ta'ala itu meliputi akan dia. Mengetahui. Sebelum kita mengatakan Allah Ta'ala itu sudah tahu dengan kita. Disitulah makam orang tajrid ini benar-benar bermasuk dengan Allah Ta'ala. Dia tenggelam di dalam hadrahnya Allah Ta'ala. Jadi ibaratnya itu sesuatu yang ada pada dirinya ini kosong sama sekali. Ada. Sehingga dia itu diliputi oleh kebesaran sifat Allah Ta'ala. Disitulah dia itu berdiam. Makanya pian kalau disampai di titik ini pian berdoa itu kabul. Kabul. Benar-benar pian kada merasa apa-apa. Ya Allah, ulun ni hamba pian.
Ulun ini terserah pian aja. Terserah pian aja. Satu kali tarikan napas saja pian hati pian tenang, nyaman. Kenapa? Karena kita memasrahkan diri kita kepada zat yang sempurna namanya. Nah, orang yang di makam tajrid itu seperti itunya. Setiap harinya itunya kan bisa memandang yang lain selain daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat harus seberataan. Namanya orang di makam tajrid ini adalah di makam musyahadah namanya. Senantiasa menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala di dirinya ataupun di seluruh yang dia lihat, dia rasakan, dia dengar. Semuanya dia senantiasa menyaksikan. Inilah makam salikin namanya. Orang yang berjalan di jalan Allah Ta'ala itu tidak lepas daripada dua macam, yaitu musyahadah dan muraqabah. Menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala atau merasakan kebesaran Allah Ta'ala pada dirinya. Sini orang itu di makam tajrid itu. Makanya ada mobilisasinya di makam tajrid ini. Nah, orang yang di makam tajrid inilah yang perlu di bawah bimbingan guru. Di bawah bimbingan guru. Kalau di sini dua alam makamnya. Kalau ulun rancak menggolongkan kalau orang makam tajrid ini dua macam. Satu di makam salikin, waktu berjalan seperti ini, waktu dia berwiritan, itu namanya makam tajrid juga namanya. Tapi namanya kalau ulun mentajridkan diri namanya. Mentajridkan diri itu mengusahakan diri kita kada mengurus yang lain. Hati kita kada mau yang ingat yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Itu di awal makam tajrid namanya. Kita menjalani namanya salikin. Nah, kita berwiritan. Itu mentajridkan diri namanya. Kita sembahyang adalah Allahu Akbar. Itu mentajridkan batin kita jangan mensuhut yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Ini belum wasil. Makamnya belum wasil. Cuma hati kita kosong dengan Allah Ta'ala. Allah. Kosong. Itu tajrid namanya. Tajrid itu kosong namanya. Tajrid itu artinya kada mengingat yang lain. Satu aja yang pian ingatakan. Diri pian kadada yang ada ini kebesaran Allah Ta'ala aja. Di waktu sembahyang kah, duduk kah, berjalan kah. Itu tajrid batin namanya. Tajrid batin pian. Mentajridkan diri, mengosongkan hati. Nah, ini namanya orang salikin namanya. Di makam salikin namanya, di makam tajrid sebelum wasil. Ini orang ini di makam selalu menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Kalau dia kada menyaksikan dirinya, merasakan dirinya, kebesaran Allah Ta'ala yang meliputi dia. Satu. Yang kedua adalah makam tajrid yang sebenarnya, yaitu ketika wasil kepada Allah Ta'ala. Nah, kita tadilah kalau di makam tajrid itu menyaksikan baik di gerak kita, di diam kita, sebarataan yang kita perbuat ini tidak lepas kita pandang itu adalah majhar kenyataan sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Itu sudah kita pandang. Makanya makamnya ini berzikir ilallah, 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 ilallah. Sembahyang Allahu Akbar. Taat. Senantiasa hati dan dirinya ini benar-benar berhadap kepada Allah Ta'ala. Inni wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Baik di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, tetap itu. Inni wajhtu wajhiya lillazi. Ya Allah, ulun hadapkan diri ulun zahir dan batin lawan pian. Inni wajhtu wajhiya lillazi fataras sama. Pian nama ulah langit dan bumi termasuk diri ulun. Hanifan muslimah, dalam keadaan ulun ini tunduk dengan pian. Tunduk bujur, muslimah ulun serahkan pula. Tunduk itu artinya kan lebih siapa-apa kita ini terserah pian. Ulun ini hendak pian tarik, hendak pian turunakan. Musliman ulun serahkan diri ulun. Kada ada lagi ulun punya diri. Hanifan muslimah, wa ma ana minal musyrikin. Ulun ya Allah kada ada berisi akuan apapun. Kada ada pernah menserikatkan pian. Ulun merasa ulun nambah ibadah kada ada. Sebertaan ulun serahkan dengan pian. Nah, ini di luar sembahyang ataupun di dalam sembahyang sama aja kayak itu. Inilah di makam tajrid orang itu senantiasa musyahadah, menyaksikan dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Berdiamnya sama seperti itu. Tajrid namanya orang tadi itu. Tajrid namanya. Inilah tajrid jahir namanya, tajrid di makam musyahadah. Kalau dia sudah wasil, setelah dia menyerahkan, barulah dia merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Disitulah namanya wasil. Diberikan Allah Ta'ala jajab, sehingga dia kadang merasa dia mempunyai akal, mempunyai sifat yang dipandangnya jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Inilah makam khawas namanya. Makam ainul yakin. Makam mukasafah yang sebenarnya. Makam yang benar-benar wasil ilallah atau ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi orang yang sudah di makam ini, di makam hawas nih,
hendak berusaha itu jasidin, bahasa kita itu orang ikam ini sudah pangkat jenderal, kenapa jadi hendak jadi hansip pulang, bahasanya itu ikam ini sudah makam, ikam ini hawas jasidin, sudah mukasafah, sudah kalau bahasanya itu kadang orang yang betakan wali adalah cuma bila orang sudah terbuka mukasafah itu namanya ibtidaul min auliya namanya. Orang itu sudah makam ainul yakin itu adalah sudah kalau dia terbuka terus berarti dia makamnya wali. Wali. Karena apa? Karena di makam tajalli terus dengan Allah Ta'ala. Karena bila orang itu sudah wasil di makam mahabbah, bertamuan sudah dengan orangnya, melihat sudah kebesaran Allah Ta'ala, kebesaran sifat dan zat tadi, dia pasti timbul mahabbah dengan Allah Ta'ala. Bila orang itu timbul mahabbah dengan Allah Ta'ala, pasti dia itu Allah Ta'ala itu nampak terus di setiap gerak diamnya, pandangannya. Inilah makam auliya illahi Ta'ala, makam mahabbah, makam wali namanya orang ini, dikuasai oleh Allah Ta'ala. Geraknya dikuasai itu artinya timbul terus kebesaran Allah Ta'ala. Inilah makam ala inna awliya illahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Makanya kalau sudah di makam tadinya kada bersedih, ada bersyukur, kada ada tetap bersyukurnya. Makam aulia berarti ulun ini gure wali sakuja. Soalnya hari ini begawi dapat kada papai senangnya ulun ya. Bisa wali saku guru aja. Pas mamai bini lu merangut aja juga. Nah, belum wali saku guru ulun aja. Soalnya ulun malah wani juga ulun bini masih aja. Bisa jadilah seperti itu. Jadi sidin kalau sudah di makam hawas, jadi sidin karena dia ditempatkan di makam hawas dan ia ingin menurun ke makam awam. Nah, hendak ke makam biasa, ke makam asbab, hendak berusaha. Nah, itu kada boleh jadi sidin. Kada jangan lagi, terkecuali pian di makam tajrid tadi melawani yang tadi. Makam tajrid tadi kan beribadah, kada bisa iri dengan orang, ada hendak nang lain masalah dunia kada. Nah bila pian kada kau beribadah, ulun guru hendak masuk ke makam tajrid, tapi kada beribadah. Melihat orang iri, ulun guru hendak juga besi mobil je. Enggih. Jadi nah itu paksa pian tu turun tu ke makam asal jauh guru ikam baik berusaha dah. Ada kawai ikam ni kusuruh beribadah aja wiritan yang ada kada ikam baca aja di sini. Itu berarti kita kada mengerti guru kita tuh sebenarnya menaikkan kita ke makam yang mudah tanpa usaha, tanpa begawi. Itu kita di makam tajrid ini rezeki kita dicukupkan oleh Allah Taala. Cukup berwiritan aja. Cukup berwiritan aja. Besok-besok guru anak ulun coba aja. Aja kada coba-coba ini berat cobaannya. Biar ini makam tajrid ini belum ulun mengisahkan ujiannya, belum ulun kisahkan. Kalau ini kan cukup waktunya ulun mengisahkan ujiannya. Ya termasuk tadi kan sanggup lah kayak Nabi dipitnah orang. Ya sanggup ya bahasanya tuh seperti itu. Orang yang di makam tajrid ini Allah Ta'ala tuh harus menguatkan batinnya supaya yakin. Makanya orang yang di makam tajrid ini banyak ujiannya. Ulun gurih hakun di makam asbab tadi ya karena ujiannya nyaman terus. Paling orang berhutang ya, tapi duit ulun lebih banyak ujian. Tapi ujiannya nyaman di makam asbab itu. Kenapa? Ujiannya hartanya bertambah terus. Ujiannya cuma hartanya aja yang bertambah. Tinggalnya tuh bakhil atau kada itu aja. Bila inya bakhil berarti itu nol. Kada di makam asbabnya kada bisa sampai wasil kepada Allah Ta'ala berarti. Karena apa? Karena penyakit hatinya masih ada. Berarti kada bisa inya menghilangkan. Dan tanda-tanda orang yang di makam ini yaitu bahwa dimudahkan Allah Ta'ala bagi rezekinya. Nah, orang di makam tajrid itu mudah rezekinya tanpa asbab untuk hidupnya tiap-tiap hari dengan mendapat rezeki yang tiada dikira-kirakannya. Ya tadi itu orang yang di makam tajrid ini pian kalau inya kada ada pasti dicukupkan, apalagi guru ada. Kalau pian guru pian ada, yang murabi mursid pian itu ada, itu mudah di rezekinya didatangkan oleh Allah Ta'ala dengan inya. Anak itu juga penggure ulun ni je. Diganangkan bini anak mengkada berguru, anak bakal luat dah imbahne lah ada bisa. Nah, adalah rezekinya jarsidin dengan dengan tenang saja hatinya dalam mengerjakan ibadah jika ia berkekurangan. Nah, jadi kalau rezekinya datang surang kalau orang di makam tajrid ini dan hatinya tetap tenang beribadah, kada mengganggu walaupun jadi dalam keadaan kekurangan.
Artinya kadang memandang tadi yang 1.000, 2.000, 3.000, 9.000 tetap ijanya tenang. Kadang dia mengganggunya. Nah, tuh pian di makam tajrid itu orang sudah awas berarti pian sudah di makam tajrid yang sebenarnya. Kadang pernah pian. Makanya di sini pian harus berguru. Yang utama itu adalah tauhidnya yang matang. Tauhidnya dulu. Bila orang tauhidnya matang, lalu dia mengerjakan matang itu artinya bujur-bujur paham ilmu tauhid. Mengerti Allah Ta'ala itu artinya maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui. Disitulah ketenangan hati itu didapat. Jadi perlu kita itu, orang itu beribadah itu perlu dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau kada dengan ilmu lalu kada yakin. Ilmu itu kan yakin karena mengetahui Allah Ta'ala ini bersifat ilmu. Kita yakin ya, pokoknya rezeki ini kada ada yang lepas daripada kita. Ditentukan sudah dengan Allah Ta'ala. Setiap harinya ada. Makanya kalau kita inilah di makam tajrid ini susah tuh berdiam aja. Berdiam aja susah. Berdiam ya. Maksudnya berdiam itu berpasrah dengan Allah Ta'ala. Tetap dia beribadah. Kada mengganggu. Tetap dia mengangkat takbir, tetap dia ke majlis, tetap dia duduk kita itu di dalam majlis yang kebaikan. Berdiam ya, tetap dia dengan Allah Ta'ala. Kada usah diadukan dengan orang. Kada usah diadukan. Semuanya kita tani aja. Itu membuktikan bahwasanya kita tuh yakin dengan Allah Ta'ala tuh mengetahui dengan hal keadaan kita. Tetapi kalau sesuatu yang kita adukan sedikit-dikit diadukan dengan makhluk, sedikit-dikit diadukan dengan makhluk, itu membuktikan bahwasanya kita kada yakin dengan Allah Ta'ala. Walaupun di dalam kitab Nasaihul Ibad itu disebutkan boleh saja kita mengadukan hal keadaan kita itu dengan makhluk, tetapi hati kita ini berpegang tetap dengan Allah Ta'ala. Artinya kita mengadukan sesuatu dengan makhluk itu bukan berharap daripada itu makhluk untuk kasihan dengan kita. Kada. Tetapi tetap hati kita itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau kita mengadukan itu untuk memberikan contoh kepada orang lain. Itu boleh. Yang kedua, bahwasanya mengadukan di hal masalah salikin ini, orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mencapai ma'rifat ini, karena banyak yang kita temui, kita jalani, itu banyak godaannya, banyak cobaannya. Itu pian yang boleh mengadukan pertama yaitu dengan guru pian. Dengan guru pian aja mengadukannya. Yang kedua yaitu dengan orang yang mengerti dan paham dengan masalah perjalanan salik ini. Di perjalanan itu dengan orang itu aja yang pian adukan. Kalau bisa, maksudnya bertukar pendapat sama-sama salik. Itu aku nih misalnya dapat ujian seperti ini, kayak apa mendapat pian ya, Jersidin aku sudah bisa menjalani itu, pian sabar aja, pian terus saja. Karena kita itu di samping diberikan Allah Ta'ala nikmat waktu kita menjalani salik, itu banyak juga cobaannya. Cobaannya. Kita menjalani salik ini diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya tadi karamat, kemuliaan. Manapala pian itu berdoa langsung mustajabah. Di antaranya semua orang kadang-kadang tunduk dengan kita. Orang tuh patuh dengan kita. Kita waktu menjalani salik ini, siapa aja dari atas sampai ke bawah kadang-kadang tunduk dengan kita. Pejabat tunduk dengan kita, orang hormat dengan kita. Itu ujian sebenarnya. Di samping itu juga kita banyak juga mendapatkan fitnah. Fitnah orang-orang yang parah. Yang terutama adalah bini pian seorang. Itu bini pian kalau menjalani ini penyarikannya. Penyarikan, nah kan ada hual tuh sariknya. Apa-apa sariknya? Biar supaya berarti di hati pian itu ada berarti kecintaan dengan bini itu masih. Bila orang tuh kita menjalani salik lah, menjalani perjalanan salik, ada orang itu di hati kita. Maka orang ini dipaksa oleh Allah Ta'ala keluar di hati kita. Maksudnya keluar itu kita jangan lagi sayang dengan inya. Yaitu dengan sebab apa? Inya penyarikan dengan kita, inya memfitnah kita, walaupun kita dekat dengan inya. Karena inya ada di hati kita, inya bisa memfitnah kita, bisa menyambati kita macam-macam, bisa macam-macam. Pokoknya asal dia itu keluar. Jadi di hati kita tadi kadang memikirkan inya lagi, berhadap kepada Allah Ta'ala hati kita tadi itu. Termasuk bini kita bini kita tuh itu juga sarik inya. Nanti setelah kita keluar, kita berhadap dengan Allah Ta'ala, lalu diberikan Allah Ta'ala nur di hati kita. Memandangnya itu bukan lagi dengan kasih sayang, cinta, bunga sinyak ada, tetapi memandang kebesaran Allah Ta'ala lah yang memberi anugerah sehingga orang yang di hati kita tadi keluar di hati kita, lalu timbul sayang kita dengan orang itu.
Orang yang memfitnah kita, kita tetap sayang kena akhirnya dengan dia. Kenapa? Karena kita memandang bukan itu maksud tujuan pian Allah Ta'ala kayak ini rupanya. Maksudnya ini membenci ulun itu rupanya supaya ulun berhadap dengan pian, supaya ulun tahu bahwasanya ini kada memberi bekas apa-apa. Lalu kita itu berterima kasih dengan orang yang membenci kita tadi itu. Kita kada memusuhinya, jadinya orang yang asalnya benci karena kita sayangi tadi itu, kita beri hadiah, kita kawani, walaupunnya benci, itu membuktikan bahwasanya bersih hati kita daripada sifat hasad sudah. Itu benar-benar namanya kita tuh ma'rifat bujur-bujur dengan Allah Ta'ala. Benar-benar kada memandang orang itu, tetapi berterima kasih dengan orang itu, karena dengan sebab orang itu membenci kita, ada suka dengan kita bertambah ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Makanya kita tuh, makanya pian wali itu bisa melihat wali itu, bila disariki orang dari sidin dia, bila dibenci orang dibaiki sidin. Orang itu kena kadang mau benci dengan inya, kayak apa aja anak membenci kadang bisa benci. Karena kebaikan kita tadi itu bukan karena inya supaya baik, ada. Karena di hati kita kada ada lagi memandang inya itu jahat, kada ada. Justru memandang artinya disitulah dengan berkat inya itulah kita mengenal Allah Ta'ala. Kalau pian hasad, salawasan juga pian kada bisa mencapai ma'rifat. Kenapa? Karena penyakit hati pian ada. Bila beribadah gelisah keingatannya, aku beribadah membaca Yasin ini mudahannya ya dapat bala baca Yasin. Ibadahnya kada lagi tujuannya kepada Allah Ta'ala, tetapi hendak memudaratkan orang. Berarti hasad pian ada di hati. Hasad di hati. Maksud Allah Ta'ala tuh aku keluarkan ini jadi sidijar Allah Ta'ala, ikam jangan memikirkan inya. Nah disitulah di makam inilah ujiannya, kita kada tahu tujuan Allah Ta'ala tadi itu. Sebenarnya orang yang kada suka, orang yang memfitnah kita itu adalah tujuan Allah Ta'ala baik, supaya kita itu dapat hadir hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti banyak lagi di makam tajrid ini cobaannya, bukan seperti itu aja. Pian nanti macam-macam. Pian itu akan mengerti setelah pian mencapai wasil nanti, dan pian akan paham bahwasanya semua itu adalah kehendak Allah Ta'ala supaya kita wasil kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, termasuk seberataan ini ujian bagi kita lah. Bila kita akan memandang itu dari min hadratillah, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita belum sampai lagi kepada musyahadah, penyaksian yang sebenarnya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita seberataan dilapangkan hati kita, dilapangkan pikiran kita, dilapangkan untuk kita beribadah semata-mata tujuannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan cepat dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala zahiran wa batinan. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.